Ya, halo semuanya, selamat pagi, apa kabar? Nah, senang sekali saya Samudra bisa kembali lagi menjumpai Anda tentunya di Pra-Event Iconic 2020. Ya, kalau kita berbicara soal Iconic 2020, pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih Iconic itu? Dan ini adalah pra-eventnya. Ya, kalau kita berbicara Iconic 2020, ini merupakan konferensi lintas disiplin yang melibatkan peneliti, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang membahas tentang kebudayaan Indonesia. Acara utama Iconic ini akan diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 2020. Dan konferensi ini bertujuan untuk menciptakan platform desain peneliti interdisipliner untuk memperkaya kajian mengenai budaya Indonesia. Dan yang pasti Iconic ini memiliki 10 subtema. Yang pertama, translocation, transformation, transmission of tradition. Terus yang kedua, diversity and advancement of culture. Yang ketiga, the politics of ecology. Yang keempat, urban rural dynamics. Yang kelima, jalur rempah and the global network. Yang keenam, trajectory of memory. Yang ketujuh, arts and activism. Yang kedelapan, digital society and culture. Yang kesembilan, creative economy and industry. Yang 10, intellectual property rights. Nah, yang pasti ini juga adalah rangkaian dari acara pra-event itu. Nah, pra-event Iconic itu apa sih? Pra-event Iconic merupakan kegiatan pembuka sebelum konferensi Iconic diselenggarakan. Kegiatan ini menyasar kepada pembahasan 10 subtema Iconic dengan hal yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, khususnya generasi muda tentunya ya. Terus kemudian kegiatan ini hadir untuk mengajak para penggiat budaya, terutama orang muda, untuk menyebarkan pengalaman dan inovasi yang telah dilakukan menurut versi mereka masing-masing. Dan yang pasti hari ini kita ini seru banget karena temanya itu kita akan berbicara tentang kain tradisional, batik, dan itu benar-benar sangat luar biasa banget ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini sangat-sangat kaya sekali. Tapi yang pasti saya juga mengajak teman-teman untuk nanti aktif di sesi tanya jawab karena kita punya hadiah yang sangat menarik sekali ya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk share di IG Story ataupun di sosial media teman-teman lah. Dan jangan lupa untuk tag Iconic, jangan lupa untuk tag iconicculture.id ya. Oke. Dan yang sekali lagi jangan lupa untuk tag iconicculture.id. Acara pra-event Iconic ini akan berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober. Dan ini macam-macam banget nih kegiatannya. Seperti menjelajah kekayaan Pulau Rempah Nusantara bersama penulis buku Rumah di Tanah Rempah dengan format IG Live jam 7 malam nanti sampai dengan jam 8. Dan nanti kita akan sharing diskusi tentang jalur rempah dan kekayaan rempah di Indonesia yang menarik bagi dunia pada Indonesia. Terus yang kedua, ini minggu depan juga seru banget. Ini ada virtual trip, cerita dari Fohorai, dan ini berupa Zoom meeting ya. Ini akan berlangsung minggu depan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober jam 3 ya. Dan kita akan menjelajah melihat keindahan Atambua dan melihat kekayaan tradisi dan juga budaya di Atambua. Wow, seru banget ya. Apalagi di zaman pandemi ini benar-benar sangat dibutuhkan banget karena kita butuh piknik, jadi kita piknik virtual aja. Terus yang ketiga ada edukasi konservasi lingkungan melalui storytelling visual yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober jam 10 ya. Dan yang pasti belajar membangun konten Instagram dan TikTok bersama Andre Pinarto pada hari Minggu tanggal 25 Oktober jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Nah, ingat ya, hari ini kita akan sharing, kita akan belajar dari seorang image consultant yang sangat-sangat luar biasa sekali, dan kita akan membahas kain tradisional, batik, dan aplikasinya buat para milenial, buat anak-anak muda itu bagaimana sih? Nah, jangan lupa untuk bertanya di sesi Q&A karena saya mempunyai hadiah yang sangat menarik untuk 2 orang pemenang, dan pokoknya nanti pertanyaan terbaik siapa yang paling aktif akan dipilih ya. Terus kemudian untuk
Ingat, jangan lupa mengisi form daftar ulang untuk pengiriman e-sertifikat dan form evaluasi dari sesi webinar ini. Jadi teman-teman jangan lupa juga ya, itu nanti diisi biar teman-teman bisa dapat e-sertifikatnya. Terus yang ketiga itu, jangan lupa follow Instagram kita dan juga YouTube, yaitu Iconic Culture. Instagram, Facebook, dan Twitternya @iconicculture.id ya. Jadi YouTube-nya ada Iconic Culture, kemudian Instagram-nya ada @iconicculture.id. Terus kemudian jangan lupa juga buat para peserta untuk update informasi teman-teman mengenai kelas ini, dan jangan lupa tag @iconculture.id karena kita punya voucher OVO buat teman-teman ya. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk tag pembicaranya nanti biar bisa di-repost ya. Oke, yang pasti saya punya narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dia seorang wanita yang sangat cantik. Terus dia adalah seorang image consultant. Kalau teman-teman tanya image consultant itu seperti apa sih? Jadi di luar negeri ini ada pekerjaan yang lumayan prestigious ya gitu loh. Yang saya tahu di Filipina, queen-queennya itu pasti punya seorang image consultant di belakangnya. Kayak Miss Universe itu di belakangnya juga punya seorang image consultant. Dan hari ini luar biasa banget kita kedatangan seorang yang sangat-sangat pakar di bidangnya ya. Langsung saja kita akan berkenalan dengan Mbak Indira. Hai Mbak Indira, apa kabar? Hai, bagaimana nih Sabtu ini? Kita udah siap-siap seru-seruan ya di sini ya. Kita mau belajar tentang yang namanya kain tradisional, batik, apakah itu masih relevan gitu loh dipakai oleh anak-anak muda sekarang gitu kan. Apalagi zaman-zaman hype bis seperti sekarang ya. Gitu. Oke, jadi kita akan belajar ini selama 1 jam ke depan ya. Dan nanti ada Q&A juga. Dan ingat, yang aktif kita ada hadiah, dan jangan lupa juga teman-teman share di media sosial teman-teman dengan tag @iconicculture.id, dan juga Instagramnya Indi apa nih? @anindira, ANINDHIRA. Oke, Anindira ya. Oke, jadi selanjutnya langsung saya serahkan ke pakarnya saja ya. Silakan Indi. Thank you, Sam. Aku share screen ya. Selamat datang teman-teman semuanya. Senang pagi ini udah meluangkan waktu untuk join di sharing session kita. Sebentar ya, aku mau share screen dulu. Sudah kelihatankah? Ya, sudah. Oke. Thank you semuanya yang udah join. Perkenalkan, namaku Indi. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya. Kita mau sharing tentang gaya dan karakter kita dalam menggunakan kain tradisi. Ya, teman-teman juga pasti dalam kesehariannya udah banyak menggunakan kain tradisi, kain Nusantara ya. Tapi mungkin kita bisa sharing lebih banyak lagi tentang bagaimana memadupadankan kain tradisi untuk penampilan kita sehari-hari supaya kita tetap kelihatan lebih stylish dan sesuai dengan personality kita, sesuai juga dengan warna apa sih sebenarnya yang cocok untuk saya, model yang seperti apa sih supaya memakai kain tradisi sebagai bagian dari identitas kita sebagai orang Indonesia itu kita bisa jadi lebih percaya diri, kita juga jadi lebih confident dalam membawakannya dan terlihat lebih atraktif yang pasti gitu ya. Sedikit perkenalan, nama aku Indi. Backgroundku sebenarnya aku bekerja corporate di hospitality dan beauty industry sebelumnya, dan beberapa waktu lalu aku mengambil sertifikasi untuk image consultant. Tadi seperti sudah di-mention sama Sam, jangan lupa share insight-nya di Instastory, mention-nya iconicculture.id, dan Instagramku juga, supaya nanti bisa di-repost ya, @anindira.
Oke, mau sedikit pengen tahu dulu nih untuk teman-teman yang ikutan pagi ini, pengen tahu kalau sesuai dengan tema kita pagi ini tentang kain tradisi, boleh di-share nggak di kolom di komen di kolom chat, kira-kira ada berapa sih jumlah outfit atau pakaian dengan kain tradisi yang teman-teman punya saat ini, kira-kira? Oke. Wah, Tapi ini ya. kalau batik termaksud ya? Termasuk batik, tenun, mungkin Jarik? jemputan, mungkin termasuk semuanya pokoknya. Oke. Ulos juga termaksud ya? Termasuk. Wah, banyak nih kayaknya. Wah, Ternyata banyak ya. Ternyata pecinta kain dua tradisi itu banyak, luar biasa. hari nih jangan pakai ya. Mungkin juga karena sekarang banyak pekerjaan juga yang memang memberikan kelulusan sama karyawannya untuk mengenakan batik. Kalau dulu mungkin cuman di hari Jumat gitu ya, dan sekarang mungkin memang lebih sering karena semakin berkembang juga trennya dan model-modelnya juga semakin modern. Oke, thank you teman-teman yang udah sharing. Nah, balik lagi kita ke tema yang kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke um, pembahasan lebih detail tentang apa aja yang kita bisa lakukan dengan memakai kain tradisi, sedikit mau sharing tentang personal brand. Nah, kita tahu kan penampilan kita itu bagian dari personal branding kita, bagaimana kita merepresentasikan diri kita, bagaimana kita present ourselves ke publik atau ke orang lain yang berinteraksi dengan kita, baik secara langsung maupun lewat digital. So, personal branding kita itu sangat matters, karena sekarang orang nggak hanya melihat kita, first impression itu penting, tetap penting ya, tapi sekarang bagaimana kita bisa menciptakan konsistensi brand kita ini, personal kita ini konsisten antara uh, in real life dan juga di digital kita. Nah, bagaimana sih kita bisa build personal brand yang konsisten? Pertama juga kita bisa mulai dari discover diri kita ke dalam gitu ya. Apa yang sebenarnya bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita, nilai-nilai kita juga, termasuk di dalam social media juga, tapi itu harus dari kita yang sudah menggali dulu sebenarnya apa sih yang kita suka, nanti dari apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dari situ baru kita menuangkan ke dalam, misalnya kita membuat konten di social media, lewat pekerjaan kita juga, lewat komunitas kita juga. Nah, jadi kalau menurut aku ini dimulai dari discover diri kita dulu dari dalam, apa yang kita bisa dan apa yang kita suka. Kita bisa mulai tulis down. Lalu apa sih yang kita interested selama ini, personal value kita, nilai-nilai apa yang sebenarnya kita pengen orang lain tahu lewat konten kita, lewat penampilan kita juga. Nah, makanya salah satu komponen dari personal branding itu juga adalah penampilan. Jadi itu harus otentik, original dari diri kita dulu. Kita boleh punya inspirasi dari orang lain, tapi sebagai inspirasi, tapi authenticity-nya, originalitasnya dari kita. Sebenarnya membangun personal brand tuh nggak hanya dari tadi dari luar saja, tapi pertama dari tulisan kita, misalnya lewat konten yang kita posting di sosial media, lisan juga, bagaimana kita berinteraksi sama orang lain, jejak digital kita, ini juga penting ya, jangan sampai personal kita berbeda yang aslinya dan di sosial medianya kita, itu harus tetap konsisten. Dan yang satu lagi adalah penampilan. Kita sama-sama tahu ya, kalau pepatah bilang we are what you wear itu tetap benar. Jadi karena sebelum kita menunjukkan gestur apapun, body language, atau sebelum kita ngomong bahkan, orang udah melihat kita duluan dari penampilan kita. Jadi benar kalau dibilang don't judge a book by its cover, itu benar karena kita harus berinteraksi lebih jauh lagi dengan orang itu gitu ya. Tapi apa yang pertama kali tercapture sama orang lain itu adalah penampilannya. Jadi kita bisa bilang bahwa penampilan itu nggak cuman berpakaian, baju saja, tapi the way we look, dari visual look ya, appearance kita, yaitu penampilan, pakaian, lalu the way we walk, itu sikap tubuh kita gitu ya, sikap badan kita, dan the way we talk,
berbicara, berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah yang membangun personal image dari sisi penampilan. Nah, mungkin yang kita akan kupas lebih banyak melalui penampilan di sesi pagi ini ya. Oke. Nah, tadi kan salah satu komponen membangun personal image adalah penampilan. Nah, ini ada beberapa hal-hal nih yang bisa menjadi image breakers. Kalau kita bilang tuh apa sih yang suka bikin orang lain ilfeel gitu ya, penampilan di luar di sekitar penampilan kita gitu. Yang pertama untuk para wanita nih, kalau penggunaan make up. Jadi ini elemen yang melengkapi penampilan kita yang bisa bikin orang lain terdistract atau terganggu gitu ya. Kita sendiri pun juga terganggu. Contohnya salah satunya adalah heavy makeup atau no makeup. Nah, ini juga harus disesuaikan sama occasion-nya ya. Kalau misalnya memang occasion-nya adalah casual, it's okay untuk tidak bermakeup berlebihan, tapi at least kita memoles sedikit wajah kita supaya lebih fresh dan tidak berlebihan. Nah, ini juga berlaku. Yang kedua berlaku untuk wanita dan pria juga, antara overdress dan underdress. Mengikuti dress code dan tahu occasion apa yang akan kita hadiri. Mungkin sekarang lebih banyak virtual ya, tapi kalau nanti pada saatnya kita melakukan datang ke event atau acara-acara yang sifatnya offline, penting untuk tahu seperti apa occasion itu. Bagaimana kita harus berpenampilan, apakah formalkah, semi-formalkah, kita bisa tahu dari acara apa yang akan kita datengin dan siapa-siapa saja yang kira-kira datang gitu ya di acara tersebut. Jadi kita bisa tahu kita nggak saltum gitu ya, kita nggak salah kostum. Penting untuk tahu karena itu adalah salah satu bentuk respect kita terhadap orang yang mengundang kita. Dan kalau kita kurang yakin, kita akan lebih baik kalau disuruh memilih, akan lebih baik overdress. Jadi berdandan satu tingkat lebih tinggi, lebih rapih dibanding dengan ya udah deh kalau gitu dandannya santai aja, dan ternyata kita datang ke suatu acara yang ternyata orang-orang berdandan lebih formal. Jadi kalau kita nggak ada clue nih harus berdandan seperti apa, dandanlah lebih rapih, karena itu akan lebih baik gitu ya. Terus kemudian nomor 3 adalah personal hygiene. Ini lebih tentang kebersihan tubuh gitu ya. Kita bisa tahu lah bagaimana kita menjaga tubuh kita, supaya orang lain juga nyaman bersama kita, kita pun juga nyaman dengan diri sendiri. Dan satu lagi nih juga yang simple, kadang-kadang nggak terpikirkan sama kita, tapi bisa mengganggu gitu ya, adalah parfum yang terlalu berlebihan, karena orang lain yang berinteraksi dengan kita jangan sampai mereka merasa terdistract. Salah satunya tadi juga dari pakaian. Jadi bagaimana kita mengatur cara kita berpakaian, pemilihan pakaian kita supaya orang akan melihat kita lebih dulu, bukan pakaian kita atau sesuatu yang lebih menonjol daripada diri kita secara keseluruhan. Nah, nanti akan kita bahas lebih detailnya ya. Nah, sekarang ngomongin tentang kain tradisi, kain Nusantara. Kita sama-sama tahu ya, Indonesia itu kaya sekali, dan negara mana sih yang punya keanekaragaman kain Nusantara yang seberaneka-ragamnya di Indonesia gitu ya. Dan selama ini mungkin yang kita tahu yang lebih dulu mendunia memang batik, tapi sekarang batik, tenun, dan kain-kain lainnya juga semakin mendunia ya, dibawa oleh banyak local designer kita. Jadi kita bisa sebut kain Nusantara sebagai tradisi yang menjadi sekarang fashion icon, from tradition to fashion icon. Nah, ini kita sama-sama tahu udah ada berbagai macam kain Indonesia yang dibawa ke Pekan Mode Internasional dan juga dipasarkan di berbagai belahan dunia. Nah, di sesi kali ini kalau aku rangkum, kita mau sharing tentang bagaimana kita tahu dulu nih gaya perpakaian kita dulu sendiri seperti apa. Itu paling penting. Kita harus tahu dulu daripada kita oh si ini bagus ya udah deh ikutin aja gitu. Kita harus tahu dulu gaya gue itu sebenarnya apa sih gitu ya. Lalu dari gaya penampilan yang kita udah tahu, kita pengen seperti apa, dan kita akan bisa memadu-madankannya dengan kain tradisi. Dari warna,
gayanya, modelnya, dan motif yang sesuai dengan personal kita, bentuk tubuh kita, dan kesan apa, balik lagi tadi personal image, kesan apa yang ingin kita ditampilkan. Bukan berarti nggak menjadi diri sendiri ya, karena justru kita pertama kali kita harus tahu dulu kita ingin tampilkan seperti apa. Dan kita cek nih, sebenarnya kesan tersebut yang kita pengen tampilkan ke orang lain sudah sesuai belum ya dengan penampilan kita. Nah, nanti kita cek lagi. Dan aku sharing nanti beberapa tips memadu-madankan kain tradisi dalam penampilan kita. Nah, sekarang nih, kita tanya dulu ke diri masing-masing nih, bagaimana saat ini kita mendefinisikan style-nya kita saat ini. Kalau dari sisi misalnya ya, pekerjaan saya mengharuskan saya berpakaian lebih rapi gitu ya, lebih formal. Misalnya di industri-industri tertentu, misalnya di BUMN gitu ya, atau di bank yang mengharuskan sedikit lebih formal, walaupun sekarang sudah lebih fleksibel ya, atau mungkin kita bekerja di industri kreatif yang lebih bebas bermain warna, lebih santai, boleh pakai celana jeans, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita nggak harus ubah style kita, tapi pasti ada benang merahnya gitu ya, ada irisannya di antara penampilan kita dalam konteks profesional, bekerja, dan sehari-hari. Pasti ada benang merahnya. Nah, itu kita bisa cari tahu tuh. Nah, gimana caranya? Kita bisa tanya ke diri sendiri untuk menemukan at least tiga kata yang menggambarkan gimana kita pengen ditampilkan lewat penampilan kita. Contohnya tadi, gue orangnya casual, tapi dalam konteks pekerjaan harus terlihat profesional gitu ya. Tapi nggak harus kita mengubah drastis 180 derajat jadi penampilannya rapi yang sangat formal gitu. Karena pada dasarnya kita punya kepribadian yang santai, easy going gitu ya. Jadi kita bisa menemukan benang merahnya di tengah-tengah itu gitu ya. Jadi misalnya, saya dalam pekerjaan banyak berinteraksi dengan orang, banyak presentasi, banyak selling mungkin ya, approach klien gitu. Jadi kita tahu kita harus terlihat approachable, powerful. Warna-warna seperti apa nanti yang bisa kita bawakan supaya lebih enak berinteraksi dengan orang bisa terinfluence dengan kita gitu ya. Warna juga sangat berpengaruh. Nah, ada aturannya nih, aku sebutnya dengan golden rules-nya. Yang pertama, pilih outfit yang memusatkan perhatian pada yang memakai. Nah, ini yang aku bilang. Jangan sampai kalau misalnya kita ketemu dengan orang, lalu orang ingetnya gini, inget si A nggak? Oh, si A yang ini ya, yang kemarin bajunya merah ngejreng ya. Nah, yang diinget kan bajunya kan gitu. Padahal seharusnya adalah orang ngelihat kita tuh serasi secara keseluruhan satu kesatuan diri kita gitu ya. Jadi itulah yang kita sebut dengan penampilan yang lebih atraktif. Kalau selama ini sukanya pakai baju hitam putih aja gitu ya, itu aman, warna-warna aman, tapi kurang atraktif gitu. Jadi bagaimana kita tampil lebih atraktif adalah menyelaraskan gaya berpakaian kita. Nah, itu aku sebut dengan color harmony. Jadi kuncinya adalah harmonious. Kalau dulu mungkin kuncinya yang penting nyaman deh, comfortable, betul. Terus kalau misalnya kita, biasanya para wanita nih ya, kurang pede dengan bentuk badannya, yaudah dia pakainya yang longgar-longgar aja gitu. Tapi sebenarnya ada bagian-bagian dari tubuh kita yang bisa kita highlight gitu ya, dengan warna tertentu dan model pakaian tertentu. Jadinya yang penting adalah color harmony, warnanya serasi. Makanya kita sebut dengan serasi. Dan kalau bahasa gampangnya tuh ngeblend ya, penampilan kita tuh ngeblend dari atas sampai ke bawah gitu. Kita sebut dengan harmonious. Nah, bicara tentang beberapa gaya-gaya tadi, casual, terus semi-formal, profesional, aku share beberapa visual-visual supaya lebih gampang untuk tampilan-tampilan seperti apa yang bisa kita pakai untuk masing-masing jenis occasion tadi gitu ya.
Nah, yang pertama kita mulai dari casual dan smart casual. Bedanya casual dan smart casual adalah kalau casual benar-benar sehari-hari, kayak penampilan kita jalan ke mall ya, ketemu teman. Lalu untuk smart casual itu adalah penampilan yang sedikit lebih formal, satu tingkat lebih formal dari casual. Oke. Nah, untuk casual, ini berlaku untuk pria dan wanita, nanti ada contoh-contohnya juga masing-masing. Kalau casual, paling aman adalah memadukannya dengan warna putih, ya. Nah, kita tahu kain Nusantara itu kaya dengan motif dan warna dan corak, ya. Jadi, sebaiknya padukan dengan warna yang polos. Nah, untuk casual, putih itu paling cocok deh, gitu ya, karena kita bisa memakai kaos putih atau kemeja putih, gitu ya. Padukan dengan warna putih, lalu padukan juga dengan jeans, dan it's okay untuk memakai batik atau kain Nusantara lainnya dengan sneakers. Untuk casual ya. Lalu untuk model-model lainnya, tadi selain memakai padanan dengan warna putih, untuk wanita kita bisa pakai celana model 3/4, lalu padukan dengan jeans juga celana kulot, dan juga vest seperti gambar yang terakhir ini. Untuk masih ada satu lagi. It's okay untuk memakai rok seperti contohnya Mbak Nana nih. Aku senang melihat beliau sering banget madu-madankan kain tradisi untuk penampilan yang casual dengan sneakers juga, tapi tetap dia pakai kain ya. Terus ini yang kedua layering, jadi pakai kemeja tapi didobel lagi dengan batik. Lalu kemudian pakai ya celana 3/4, lalu pakai model kimono yang diikat gitu ya. Nah, untuk pria, yang pasti batik casual lebih cenderung ke batik lengan pendek ya. Terus gunakan warna-warna yang cerah seperti yang sebelah kiri ya, Mike Lewis yang pakai. Terus jeans, tapi tidak disarankan untuk dengan rib jeans ya, atau jeans yang sobek-sobek, karena memang model jeans seperti itu kurang appropriate untuk dipadu-padankan dengan batik. Meskipun batik sekarang sudah dipakai untuk occasion yang sangat casual, tapi sebaiknya jeans itu kan sudah casual ya, jadi sebaiknya kita pakai jeans saja. Alternatifnya untuk para pria bisa menggunakan celana chino, jadi lebih casual juga. Batik lengan pendek, batik warna cerah, terus celana chino. Sneakers, untuk casual is okay untuk pakai sneakers, tapi untuk smart casual disarankan untuk memakai loafers ya, atau tidak usah sepatu pantofel, tapi misalnya boots atau loafers, seperti contoh. Nah, sekarang juga selain kemeja, kalau mungkin untuk para pria, mungkin lebih banyak ke kemeja ya, either lengan pendek atau lengan panjang. Tapi sekarang juga sudah banyak jaket bomber jacket gitu ya, berbagai model jaket yang dengan kain tradisi gitu. Nah, ini penampilan yang kedua, edgy. Bedanya apa dengan casual? Ada sentuhan unik gitu ya, ada sentuhan yang lebih atraktif, tapi ini disesuaikan dengan personality. Kayak misalnya, kalau aku tanya ke diri aku sendiri, kayaknya nggak terlalu edgy deh penampilannya gitu ya, lebih ke smart casual aja. Jadi kalau edgy ini ada unsur uniqueness yang membuat tampil lebih atraktif tapi unik gitu ya. Jadi kira-kira siapa nih masing-masing dari teman-teman yang cocok, kira-kira kayaknya cocok nih pakai penampilan edgy. Salah satu optionnya adalah pilihannya teknik layering. Sekarang banyak ya pria ataupun wanita yang pakai teknik layering. Jadi memakai beberapa outfit gitu ya. Jadi misalnya sweater dengan kemeja, terus kemudian seperti ini 3 layer ya. Jadi kemeja batik dengan sweater atau vest, lalu pakai jaket lagi, tapi tetap terlihat atraktif karena motif batiknya tetap terlihat gitu ya. Nah, ini salah satu penampilan yang lebih edgy. Kayaknya ini juga sebenarnya cocok untuk smart casual gitu ya, tapi dengan ada sentuhan edgy-nya sedikit. Lalu seperti ini, kemeja dengan, ini pasti untuk yang lebih formal ya, kemeja dengan jaket, kemudian ada pilihan lainnya. Nah, sekarang untuk pria juga udah ada
outerwear ya, luaran, aku lihat udah banyak banget yang membuat outerwear untuk pria yang kesannya casual, tetap casual karena bisa dipadu-padankan dengan t-shirt di dalamnya ya, yang bermodel seperti kimono ataupun outerwear seperti luaran saja gitu ya. Nah ini bisa jadi alternatif nih selain kemeja gitu ya. Kalau bosan selama ini pakai kemeja, bisa pakai jaket atau luaran seperti ini. Kemudian, nah kalau cewek-cewek juga nih untuk edgy bisa dengan teknik layering seperti yang paling kiri. Kalau kita lihat ini cantik sekali ya, lurik tapi dipadu-padankan hanya dengan warna putih tapi layering. Jadi pakai kemeja dulu dalamnya atau pakai blus dulu dalamnya lalu ditumpuk dengan kain. Permainan kain juga seperti yang gambar di tengah. Kemudian, nah ini ya ada beberapa desainer Indonesia yang mengkombinasikan lurik dengan model-model yang cantik gitu ya. Jadi kalau dulu memang ini terkesan sangat klasik gitu ya, tapi sekarang dibuat jadi lebih modern. Pilihan lainnya, nah ini contohnya seperti yang dipakai Maudy Ayunda, memakai vest dengan bandana gitu ya. Terus kemudian ini yang kedua teknik mengkombinasikan motif ya, motif batik dan motif geometri gitu ya. Terus juga model asimetris. Nah, seperti yang dress ini kan potongannya asimetris, itu juga memberikan tampilan yang lebih edgy. Tapi pastikan kalau dress seperti ini untuk wanita tidak dipakai untuk yang occasion business ya atau profesional gitu. Lebih baik yang berpotongan lurus saja. Dan pakai outer juga untuk cewek-cewek. Untuk business look profesional, nah aturannya seperti ini. Kalau semakin gelap warnanya, warna batik atau warna tenun atau kain yang lainnya semakin gelap, itu akan memberikan kesan formal, semakin gelap. Makanya kalau misalnya kita ke kondangan ya, ke acara wedding gitu, kita suka pakai yang berwarna gelap karena memberikan kesan lebih formal. Semakin muda, kesannya lebih santai gitu ya. Nah, contohnya kalau yang untuk pria, untuk yang professional look ini biasanya untuk konteks pekerjaan ya, motifnya disarankan untuk tidak warna yang kontras. Kenapa? Kayak yang tadi aku bilang prinsipnya. Kalau warnanya sangat kontras atau motifnya sangat menonjol gitu ya, ngejreng gitu ya, orang akan terdistract. Sedangkan di saat kita perlu berinteraksi dengan orang, presentasi juga atau berbicara depan umum gitu ya, disarankan untuk motifnya tidak kontras, tone-nya juga yang lebih soft atau muted. Nah, contohnya soft atau muted adalah seperti ini. Kalau biru tidak terlalu bright, seperti ini ya contohnya, biru yang lebih soft. Lalu kemudian padu-padankan dengan celana hitam. Kalau kita bosan dengan celana hitam, untuk para pria dengan celana abu-abu atau coklat tua, it's okay ya. Tapi juga no sneakers, minimal pakai loafers atau sepatu pantofel. Terus kemudian untuk wanita biasanya bisa menggunakan blazer seperti yang aku pakai ini juga, long outerwear ya, long cardigan, tapi lagi-lagi disarankan tidak memakai jeans. Terus kemudian dress, nah ini aku bilang disarankan untuk berpotongan lurus. Dan kalau misalnya contoh yang terakhir, kalau misalnya kita pakai rok atau bawahan yang bermotif cukup ramai, disarankan untuk pakai atasannya dengan warna solid ya, warna polos gitu. Nah, ini untuk yang semi formal dan formal untuk pria dan wanita. Kalau untuk semi formal untuk pria dulu ya. Kalau untuk pria mungkin lebih ke kemeja batik ya. Nah, cuman kita bisa lihat bahannya. Kalau untuk pria nih, kalau misalnya untuk semi formal, kita bisa pakai bahan yang lebih halus ya, nggak terlalu kaku gitu. Contohnya misalnya sekarang ada bahan dobi misalnya gitu ya, yang lebih halus bahannya dan memberikan kesannya juga tidak terlalu formal dibanding dengan bahan katun atau mungkin malah bahan sutra gitu ya. Kalau untuk wanita, biasanya memakai kain yang nggak terlalu panjang, 3/4 misalnya gitu ya, atau atasannya tetap dengan blus tapi bawahnya dengan kain, karena
bawahnya sudah lebih formal, tapi atasnya kita bisa pakai seperti contoh ini. Nah, untuk occasion yang formal, memang disarankan untuk pakai motif-motif batik yang lebih klasik gitu ya. Contohnya kayak parang gitu, sidomukti, batik kawung, sogan, apalagi ya yang lebih klasik gitu. Karena memberikan kesan yang lebih formal dan klasik gitu ya. Termasuk ini juga untuk para wanita. Nah, disarankan kalau untuk pria saat memakai batik dengan motif klasik, padu padankan dengan celana yang berwarna gelap ya, abu-abu tua atau hitam, dan tidak memakai sneakers, apalagi sneakers yang warnanya putih gitu ya. Disarankan tidak memakai sneakers, karena ini adalah occasion yang resmi, jadi disarankan untuk memakai loafers dan pantofel. Sama juga dengan wanita, tidak disarankan untuk memakai wedges atau flat shoes gitu ya, tapi pakailah seperti selop atau heels gitu ya untuk tampilan yang lebih elegan, lebih anggun seperti itu. Nah, sekarang kita ke motif dan warna nih. Bagaimana memilih motif? Nah, kalau ini dari warna dulu ya. Kalau warna kita kategorikan dengan ada warna yang terang dan gelap. Light dan dark. Kalau light, warna-warnanya seperti ini. Yang pasti memang kalau kita berwarna kulit terang, memang lebih cocok ya. Lebih cocok untuk memakai warna-warna yang cerah. Tapi bukan berarti kalau kita agak berkulit sawo matang tidak cocok memakai yang terang. Tapi mungkin tidak seterang warna yang seperti di contoh ini gitu ya. Jadi kita bisa gelapkan, pilih yang warna sedikit lebih gelap dari ini. Jadi kalau kategorinya adalah ini warna terang dan warna gelap. Basically kalau warna kulit kita cerah, kita cocok pakai warna apa saja gitu ya. Tapi jangan terlalu pastel juga, karena jadi akan pucat ya kalau warnanya. Nah, itu masuk ke dalam kategori yang ini. Loh. Oke. Nah, ini kategori berikutnya soft dan bright. Jadi ada warna-warna yang disebut dengan warna soft atau muted, seperti contoh ini. Jadi kalau ibaratnya nih ya, satu warna, misalnya warna merah, yang sudah makin lama makin kusam gitu ya, kalau kita sebutnya dengan udah makin belel, nah itulah disebut dengan warna-warna yang soft gitu. Dan warna yang bright. Bright adalah warna yang asli, misalnya warna orange yang asli, belum dicampur-campur dengan warna lain yang menjadi pastel gitu ya. Warna merah yang asli. Nah, kapan dan siapa yang cocok memakai ini? Yang pasti kalau misalnya kita berkulit agak gelap, mungkin agak kurang cocok dengan warna yang terlalu soft, karena akan pucat wajahnya gitu ya. Akan efeknya bisa dua, akan terlihat dramatik gitu ya, akan terlihat sangat dramatik, atau malah bisa wash out dalam arti kusam gitu ya wajahnya, karena pakaian kita itu sangat berpengaruh ke wajah kita. Kalau kita salah pakai warna tertentu, itu akan berpengaruh banget ke wajah kita. Either wajah kita kelihatan capek, kelihatan kusam gitu ya, kelihatan kayak kurang sehat gitu ya. Itu sangat berpengaruh. Jadi memang kalau kita warna kulitnya lebih cerah, lebih terang, itu cocok pakai warna-warna soft. Tapi kalau kita mau terlihat lebih atraktif dengan warna-warna yang lebih bright gitu ya, tidak terlalu soft. Kadang kalau ditanya suka warna-warna yang seperti apa, yang kayak pastel, it's okay untuk mau pakai warna pastel gitu, tapi ada tingkatan lebih terangnya gitu ya. Pastel tidak harus selalu yang seperti yang di gambar yang kiri ini gitu. Pastel itu juga bisa warna-warna misalnya kuning, pink, orange yang lebih cerah gitu ya, lebih bright. Nah, kalau untuk kulit sawo matang, memang kalau tadi kan warna-warna yang terlalu muda atau terlalu pastel itu akan sangat kontras dan bisa membuat wajah kita lebih kelihatan kusam. Jadi disarankan untuk memang warnanya lebih gelap. Misalnya hitam gitu ya, tapi bukan berarti nggak ada alternatif yang lain gitu ya. Kalau kita pengen warna-warna yang cerah, lebih muda,
Nah, kita bisa bermain di ornamennya. Jadi misalnya kita tetap pakai warna dasar yang lebih gelap, misalnya coklat atau abu-abu, lalu kita bisa bermain di memilih corak atau motif batiknya dengan warna-warna yang cerah. Contohnya seperti yang dua ini ya. Jadi kita bisa pilih motif yang warnanya cerah di atas warna dasar yang lebih gelap. Lalu yang nomor 3 juga seperti itu, ada warna-warna lain, unsur warna lain di dalam warna dasar batik yang lebih gelap. Warna biru juga tetap cocok ya. Jadi mungkin yang kalau kulit sawo matang yang perlu dihindari itu adalah warna-warna yang coklat terang ya. Jadi coklat terang, tapi biru tetap oke. Mau warna-warna yang seperti kuning juga tetap oke. Tapi warna-warna yang lebih aman adalah warna dasar yang lebih gelap dipadu-padankan dengan motif batik yang lebih cerah. Gitu. Nah, ini kurang lebih beberapa motif batik yang bisa membantu kita menyiasati bentuk badan kita, gitu ya. Ini aku ambilnya contoh dari kemeja batik pria, tapi ini berlaku juga untuk wanita ya. Permainan motif dan warna nih. Nah, kalau untuk yang pertama dulu, kalau untuk yang pasti kita sama-sama tahu ya, kalau warna yang muda, yang cerah, itu akan memberikan efek memperbesar. Kalau warna-warna yang gelap itu memperkecil badan kita ya. Nah, itu kan trik ya biasanya menyiasati bentuk badan. Tapi bukan berarti kayak, kurang pede nih, lengannya besar gitu. Nggak harus kayak selalu pakai hitam gitu. Tapi kita bisa menyiasati dengan kombinasi warna dalam motif batik. Yang aku lihat sekarang udah banyak banget permainan motifnya gitu ya, yang memberikan kita sebutnya dengan ilusi gitu. Jadi kalau misalnya ada motif yang horizontal, akan memberikan efek merampingkan ke badan kita gitu ya. Sebaliknya motif garis-garis, vertikal, itu bisa membuat kalau kita merasa badan kita agak mungil nih gitu, bisa dengan efek memberikan ilusi dengan garis vertikal. Nah, contohnya seperti ini. Warna yang muda, tadi kan efeknya akan memperlebar. Untuk para pria, biasanya kita pengen terlihat lebih structure di bagian shoulder ya, di bagian bahu kita. Nah, kita bisa pilih permainan seperti ini. Jadi, warna cerah atau kombinasi motif yang cerah di bagian atas supaya kita terlihat lebih structure di bagian shoulder-nya. Kemudian kalau kita merasa kayak, kayaknya kalau bagian pinggang gitu ya, bagian pinggangnya kayaknya agak besar nih gitu. Pilih dengan warna yang lebih gelap gitu ya. Terus kemudian untuk besar kecilnya motif gitu. Kalau kita misalnya badan kita tergolong mungil gitu ya, jangan memilih motif yang besar dengan warna yang cerah. It's okay untuk memakai motif batik yang contohnya ini ya, motifnya cukup besar-besar dan warnanya cerah, merah gitu ya, kontras gitu, merah dan coklat muda. Nah, kalau kita pakai motif yang besar-besar dengan warna yang cerah, badan kita akan tenggelam gitu ya, kalah gitu dengan motifnya gitu. Jadi, motifnya boleh besar, tapi warnanya jangan terlalu kontras. Misalnya ya, kalau di warna yang kedua ini, kan warna dasar coklat muda, lalu motifnya besar-besar berwarna merah. Kalau misalnya kita badannya tergolong mungil, contohnya misalnya dengan warna ini, warna dasarnya sama, tapi motifnya nggak apa-apa motifnya tetap besar-besar, tapi tidak warna kontras dengan merah misalnya. Jadi misalnya motifnya adalah coklat sedang dan coklat tua misalnya gitu ya, atau biru sedang dengan biru muda gitu ya. Jadi nggak terlalu kontras antara motifnya. Jadi nggak masalah untuk memilih motif yang besar-besar. Karena misalnya kan kalau misalnya kita berdandan yang lebih casual kan biasanya kalau yang formal biasanya motif-motif klasik gitu ya, motif-motif geometri. Tapi kalau kita pengen yang lebih casual, itu biasanya kan motif-motifnya floral ya, bunga-bunga, flora fauna, motif yang lebih abstrak juga, atau misalnya kayak motif batik pesisiran ya, mega mendung gitu ya. Jadi
tinggal permainan warnanya aja. Kita lagi seneng motif yang lumayan besar, kita tinggal bermain di warnanya. Nah, lalu garis. Nah, garis ini memberikan efek nih, baik buat pria atau wanita. Yang pasti tadi kita sama-sama tahu kan ada motif batik juga yang hanya vertikal di bagian tengah sini ya, gitu. Nah, itu tuh memberikan ilusi merampingkan badan kita. Sama juga dengan motif diagonal. Yang pasti yang paling merampingkan adalah motif horizontal yang pasti. Vertikal. Nah, kalau yang alternatifnya motif diagonal karena biasanya lebih motif diagonal lebih atraktif gitu ya. Contohnya seperti ini, motif diagonal, lalu kalau kita perlu merasa kalau kita badannya mungil, terus kita pengen terlihat lebih proporsional, bisa memilih motif yang horizontal. Kemudian, nah ini salah satunya lagi permainan kombinasi di motif dan warna gitu ya. Ini tadi contohnya misalnya buat pria yang kepengen bagian shoulder-nya. Nah, kalau seperti ini, mata orang akan tertuju ke bagian yang di bagian bahu ya. Jadinya untuk draw attention orang, kalau kita pengen terlihat bahu kita lebih structure, terutama untuk para pria nih, jadi bisa memilih model-model yang seperti ini gitu kan. Kita suka lihat ya ada kaos-kaos juga yang modelnya seperti ini. Terus kemudian, nah ini beberapa do's and don'ts-nya kalau pakai kain tradisi. Yang pertama, kalau kita pakai batik tangan panjang, berarti kan occasion-nya lebih profesional ataupun formal ya. Jadi disarankan untuk memakai tadi celana warna gelap dan celana bahan gitu ya. Tidak disarankan untuk memakai sneakers untuk batik yang nuansa formal. Tapi sebaliknya kalau merasa pakai pantofel, apalagi pantofel warna hitam terlalu resmi, bisa pakai loafers, contohnya seperti yang di bawah itu. Lalu untuk teman-teman yang berhijab, nah pokoknya kain tradisi itu karena kita sudah kaya dengan motif, corak, dan warna, jadi sebaiknya padu-padankan dengan yang polos, termasuk juga penggunaan hijab. So kalau misalnya kita sudah pakai hijab yang bermotif batik misalnya, pakailah atasan yang berwarna polos. Kemudian batik itu untuk pria memang dibuat untuk ini ya tidak dimasukkan ke dalam, tapi memang untuk dikeluarkan. Jadi untuk size yang pas, teman-teman juga harus tahu untuk batik tangan pendek. Untuk bagian lengannya tidak disarankan sampai siku. Berarti itu bukan tangan pendek ya, harus at least 2 jari di atas siku. Kalau misalnya kita sudah sampai siku, tandanya itu agak kebesaran di kita ya gitu. Jadi sebaiknya memang pilih size yang fit gitu ya. Kalau dulu kan mungkin hanya regular fit aja ya, tapi sekarang untuk pria sudah banyak yang slim fit gitu ya. Jadi tapi juga nggak terlalu ketat karena batik akan lebih appropriate dipakai dengan pas badan gitu ya. Jadi kalau tangan pendek sebaiknya 2 cm at least di atas siku, lalu juga panjangnya juga jangan terlalu panjang gitu ya. At least sampai ke bagian saku ya, minimal sampai ke bagian maksimal sampai ke bagian saku. Kalau sudah lebih dari itu berarti ukurannya terlalu besar buat kita. Lalu ini juga untuk yang wanita. Tadi kalau misalnya mau memakai batik dengan sneakers, occasion-nya memang harus casual atau smart casual gitu ya. Tapi kalau kita memakai kain yang dipadu-padankan dengan atasan misalnya kebaya gitu ya, tidak disarankan untuk memakai sneakers gitu ya. Termasuk juga flat shoes. At least kita bisa memakai selop atau heels gitu ya, seperti ini contohnya. Nah, kalau untuk styling tips mungkin aksesoris lebih banyak ke wanita ya. Nah, mungkin nanti setelah ini kita lebih banyak ke Q&A aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing gitu. Kalau styling tips ini sedikit aja, tutorial lebih banyak mungkin untuk wanita. Kalau pria mungkin lebih ke aksesoris ya, lebih ke jam tangan gitu ya. Kalau ke wanita sekarang kita sangat banyak tutorial DIY ya untuk memakai kain yang benar-benar dari kain, tidak perlu dijahit dengan menjadikannya sebagai celana seperti celana kulot atau rok juga ya,
kain lilit gitu ya. Banyak sekali tutorialnya, aku juga suka coba-coba nih bereksperimen dengan kain. Yang pasti gini, kalau prinsipnya termasuk juga untuk yang pria, kalau nggak pengen badan kita terlihat lebih bervolume, pilih materialnya juga harus tepat gitu ya. Jangan pilih katun yang terlalu kaku, karena itu akan jadi berat, jadi heavy di badan kita. Apalagi kalau misalnya kalau untuk pria mungkin untuk kemeja gitu ya, jangan yang terlalu kaku. Dan kalau untuk wanita, kalau kita mau membuat kain lilit gitu ya, atau celana kulot gitu ya, pilih bahan yang lebih tipis, yang lebih halus badannya, supaya jatuh di badan kita gitu ya, nggak membuat badan kita jadi semakin bervolume gitu ya, menambah volume di badan kita. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan aksesoris seperti sekarang sudah banyak banget tas dengan motif batik, lalu bandana, kalung, scarf. Nah, tutorial scarf juga banyak banget nih. Bisa satu scarf dengan kain tradisi, bisa kita pakai sampai 10 model scarf, atau kita pakai juga di tas, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin setelah ini, supaya lebih enak, kita bisa, kalau ada yang mau tanya mungkin ya, aku kembalikan ke Sam. Oke, thank you. Aduh, seru banget ya. Dan maksudnya, oke, buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat banget, mungkin boleh kasih emoticon jempol ataupun tepuk tangan. Benar-benar sangat luar biasa banget. Oke, dan tanpa kita tunggu ya, tadi itu sudah ada yang nanya tuh ya. Tapi sebelum teman-teman bertanya, nah saya pastikan dulu pertanyaan yang menarik, yang aktif nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa banget. Dan jangan lupa teman-teman juga share kegiatan hari ini di sosial media teman-teman, dan jangan lupa untuk tag @iconicculture.id dan Anindira, betul ya? Oke, dan yang pasti kita juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ikuti di pra-event Iconic ini, seperti misalnya sore nanti itu ada menjelajah kekayaan Kepulauan Rempah Nusantara, formatnya di live IG, jam 7 sampai dengan jam 8, terus kemudian ada virtual trip. Ini seru banget nih virtual trip, apalagi kita kan sekarang kurang piknik banget ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, kita belajar tentang Atambua. Nah, ini udah pernah ke Atambua? Belum nih, kayaknya harus ikut Belum. virtualnya dulu ya. Harus ikut ya. Jadi buat teman-teman, kita lihat apa aja sih yang bisa dieksplor di Atambua. Nah, jangan lupa ya, itu tanggal 24 nanti, jam 3 ya. Dan kemudian ada edukasi konservasi lingkungan melalui storytelling, itu hari Sabtu, tanggal 24 juga, jam 10 pagi, dan belajar membangun konten Instagram dan TikTok. Ini juga penting ya. Itu pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober, jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Nah, ada juga nih yang seru nih ya, ngopi-ngopi sore. Oke. Ini ada ngopi sore konservasi alam dari mata turun ke hati di Zoom tanggal 17 Oktober jam 4, berarti hari ini. Terus kemudian ini juga nih, ini seru banget. Ini besok, Experiencing Batak Culture bersama Jabusi Hall di IG Live. Besok tanggal 18 Oktober jam 3 sampai jam 4 sore. Wow, buat teman-teman ya, mungkin masih bingung nih ya mau kemana, ikutin aja dulu ya, ini virtual jalan-jalannya. Jadi jangan sampai nanti kita udah sampai venue-nya, kita udah sampai tempat wisata, kita bingung mau ngapain ya. Oke, dan sekarang langsung aja saya buka sesi Q&A. Sepertinya udah banyak banget nih ya yang bertanya-tanya ya. Oke, saya akan lihat di sini. Oke, ada Octavia. Kalau misalkan tubuh curvy, pemilihan warna batik dan tenun yang cocok seperti apa ya, Kak? Terus ada Siska juga. Jika ingin membuat baju couple dengan pasangan dengan tema pernikahan teman yang minimalis, maksudnya sarimbitan kali ya, padu padan warna dan bahannya yang lebih cocok seperti apa? Nah, oke, silakan dijawab dulu itu 2 pertanyaan.
Oke, thank you buat pertanyaannya. Aku jawab yang pertama dulu ya. Kalau misal tubuh curvy, pemilihan warna batik dan tenun seperti apa? Oke, nah sebenarnya kan goals-nya buat cewek-cewek nih ya, kita pengen tampilannya lebih curvy, tapi kadang-kadang kita suka nggak pede, kadang-kadang gini, aduh punya pinggulnya besar nih, atau bagian paha besar, jadinya bagian situ kita nggak pengen pakai baju yang ngepas gitu ya. Nah, kalau untuk tubuh curvy, kalau untuk model ya, aku bisa menyarankan pakai baju misalnya kita pakai outer, atau pakai vest, atau pakai dress, lalu di bagian pinggangnya kita bisa berikan belt, atau aku kasih contoh yang tadi aku sempat share, sebentar. Jadi, badan curvy sebenarnya itu bisa jadi sesuatu yang bisa kita highlight, dalam arti kita bisa menonjolkan bagian pinggang, cuman mungkin bagian bawah badan kita kurang rasa percaya diri. Nah, salah satunya bisa dengan contoh ini, yang nomor 3 ya, yang dipakai Ivy Alisa. Jadi kalau kita badannya curvy gitu ya, kita nggak kepengen baju yang ngepas, kita bisa pakai bahan yang agak halus, yang jatuh ya, seperti yang dipakai nomor 3 ini. Lalu di bagian pinggang kita bisa kasih pita, kasih belt, atau kasih pokoknya kita kasih aksen di bagian pinggang kita supaya curve-nya tetap kelihatan, tapi bagian bawahnya loose gitu ya, bagian bawahnya jatuh gitu. Nah, yang pasti material yang dipilih adalah material yang lebih halus, yang lebih tipis gitu ya, katun misalnya yang lebih tipis, atau satin, sutra gitu ya, rayon yang lebih tipis gitu ya. Nah, kalau untuk warna dan motif, tergantung juga tadi misalnya dengan warna kulit gitu ya. Kalau misalnya warna yang memberikan efek merampingkan, sudah pasti memang warna yang gelap. Tapi kalau misalnya kita nggak mau semuanya warna gelap, aduh tapi sukanya warna cerah nih gitu. Nah, kita bisa main di polanya tadi, motifnya. Jadi misalnya bagian tengah yang warna gelap gitu ya. Misalnya nih, kita pakai baju dalaman warna gelap, lalu kita pakai luaran seperti yang gambar sama nomor 3 ini. Bagian dalamannya kita warnanya gelap, lalu kita pakai luaran dengan warna cerah. Ada efek memberikan efek garis vertikal di dalamnya, lalu kita efek merampingkan lagi dengan pakai belt atau pita ikat tali gitu ya di bagian pinggang, itu bisa memberikan efek merampingkan gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaannya, untuk membuat batik couple ya, sebentar. Untuk batik couple, nah, kalau misalnya ini tergantung dari occasion. Kalau ini temanya misalnya mau ke wedding teman gitu ya, tergantung dari siang atau malam acaranya gitu ya. Kalau siang kita bisa milih warna yang lebih cerah atau soft, yang malam kita lebih bright atau lebih gelap juga bisa. Bright dalam arti pakai baju dengan warna yang lebih kontras, dan atau warna yang lebih gelap. Nah, kalau untuk pengennya couple, berarti kan kalau untuk cowoknya kita pakai yang bikin kemeja. Nah, biasanya nih kalau bahan kemeja pria itu kan lebih kaku ya bahannya. Nah, tergantung dari wanitanya mau dijadikan model seperti apa. Kalau mau dijadikan mau dijadikan kain yang dililit misalnya gitu, berarti itu kan harus bahan yang jatuh ya, bahan yang halus, yang tipis. Nah, jadi bisa memilih untuk prianya juga bahan yang lebih tipis. Contohnya misalnya bahan dobi. Kan bahannya tetap halus gitu ya, tapi cocok dipakai untuk dijahit dengan kemeja pria. Tapi untuk wanitanya bisa dijadikan dress gitu ya, dan bisa dijadikan kain. Karena kalau misalnya yang prianya pakai bahannya agak kaku, lalu yang wanita mau dijadikan kain lilit, yang misalnya selutut gitu ya, atau mau dijadikan rok,
jadi kurang cocok karena kainnya terlalu kaku untuk dijadikan kain ikat atau kain lilit sendiri gitu. Itu tadi dari sisi material. Kalau padu padan warna memang sebaiknya memang senada ya. Tapi kalau misalnya bosan dengan warna-warna yang coklat seperti itu, bisa pakai yang prianya juga cocok memakainya misalnya biru gitu ya. Tapi memang dengan motif yang sama, motif yang senada gitu ya. Biru misalnya, lalu mungkin warna merah juga ya cocok gitu. Tapi merah yang lebih tua mungkin kalau nggak terlalu percaya diri dengan warna yang terlalu mencolok gitu ya. Merah untuk siang hari. Kalau untuk malam hari memang lebih warna-warna yang aman ya, seperti coklat, hitam, biru gitu ya. Dan satu lagi kalau untuk padu padan warna dan bahan, tadi udah terjawab juga ya, bahannya jadinya tergantung dari wanitanya. Kalau kita mau membuat baju yang jatuh seperti dress atau kain lilit, sebaiknya disesuaikan juga bahannya gitu. Sudah cukup jelas? Gimana yang bertanya? Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Sam, apa kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Kira-kira tadi untuk dari Octavia sama Siska sudah menjawabkah? Nanti kalau mau tanya lagi silakan di chat lagi ya. Oke. Ya, halo. Udah jelas suara saya? Sudah jelas. Oke, tadi sempat seperti ada gangguan signal, sempat blank. Oke, ini baik sekali pertanyaan, kita akan bacakan lagi ya. Oke, ini dari Aginda. Motif dan warna yang cocok untuk dipadu-padankan bersama dengan celana jeans atau denim, kira-kira apa ya, Kak? Saya sendiri kadang suka kurang cocok untuk memadukannya. Dari Muslikin. Bagaimana sih Kak dalam memilih baju yang stylish dalam acara bebas atau jalan-jalan? Cocok nggak sih Kak kalau kain tenun atau songket langsung digunakan untuk bawahan dan atasan? Apa yang cocok dipadu-padankan untuk digunakan cowok itu sendiri gitu? Oh, maksudnya songket itu cocok nggak digunakan oleh cowok gitu mungkin ya, gitu. Terus kemudian ada Andi Novian. Bagaimana nih tips dalam merawat batik, tenun, atau kain-kain budaya lainnya supaya tetap awet dan tidak mudah rusak atau pudar warna? Baik itu dalam pencucian dan penyimpanan. Wah, bagus banget pertanyaannya ya. Oke, terus ada... Oke, 3 dulu deh ya. Nanti kita akan bacain lagi. Silahkan dijawab ini. Oke. Untuk pertanyaan yang motif dan warna yang cocok dipadu-padankan dengan jeans atau denim. Nah, tadi kan kalau jeans itu udah pasti kesannya casual ya, occasion-nya casual. Ya. Jadi, kalau untuk celana jeans itu akan cocok dengan motif-motif yang lebih modern ya, yang lebih stylish. Contohnya tadi motif kalau cewek flora fauna lah ya, pokoknya kalau untuk warna untuk motif-motif yang lebih modern. Karena pasti akan kurang cocok dengan motif yang klasik tadi seperti parang gitu ya, motif kaung gitu. Jadi kalau jeans memang sebaiknya motif yang lebih modern, terus kayak motif pesisiran, batik pesisiran, apalagi warna-warnanya kan lebih cerah ya kalau pesisiran, cocok. Jadi memang jeans itu sudah pasti dengan motif batik yang warnanya cerah, cerah dan lebih modern ya. Dan motifnya gitu. Tinggal nanti warnanya yang Aginda bisa sesuaikan dengan warna kulit gitu. Tapi memang pasti warna-warna yang lebih cerah. Lalu untuk yang baju yang stylish untuk jalan-jalan tentang tenun kan ada tenun dan kain tenun songket gitu ya, dan songket memang identik juga dengan warna-warna yang sangat bright, ada emas gitu ya, karena benangnya juga emas. Jadi tenun itu cocok
untuk sehari-hari juga ya, karena sudah banyak juga model-model baju yang menggunakan tenun ya selain batik. Contohnya ini kan yang aku pakai termasuk luaran yang cukup santai, tapi juga bisa untuk untuk bekerja juga gitu ya. Tenun sebaiknya memang gini, tidak dipakai baik pria maupun wanita, tidak dipakai untuk atasan dan bawahan gitu ya. Tapi kalau misalnya pemakaian atasan dan bawahan, itu pasti akan memberikan kesannya justru malah lebih casual, lebih santai gitu ya. Kalau pakai atasan bawahan dengan motif yang sama gitu. Jadi memang kalau mau lebih atraktif, lebih resmi, itu disarankan pakai sebagai atasan saja, gitu ya. Pakai sebagai atasan dan bawahnya tetap warna yang solid, warna polos. Kalau untuk pemilihan warna sudah pasti tadi ya, kalau warna-warna yang kayak gini mungkin cocok untuk sehari-hari gitu ya, warna-warna yang santai. Dan kalau ada warna-warna yang bright seperti ada sentuhan warna emasnya, itu pasti untuk acara-acara yang lebih resmi gitu ya, acara lebih resmi. Tapi memang disarankan untuk memakai sebagai salah satu saja atasan. Kalau untuk bawahan memang sudah pasti itu akan memberikan kesannya malah lebih kasual ya. Jadi bawahan yang bermotif, apalagi untuk pria, itu memang bukan untuk occasion yang formal. Karena occasion yang formal adalah atasan, contohnya kemeja batik. Jadi, kalau tadi ditanya padu padannya, memang sebaiknya padu padannya salah satu saja dengan warna yang polos, gitu. Satu lagi tadi yang tips merawat ya. Nah, ini memang tergantung dari bahan dan jenisnya gitu ya. Ada batik tulis, batik cap. Balik lagi, kalau misalnya untuk bahan-bahan tertentu yang tidak hanya batik ya, perlu perawatan khusus seperti di dry clean gitu ya, tidak dengan mesin cuci gitu ya, khususnya yang bahan-bahannya tipis juga. Dan untuk mempertahankan warnanya memang ada ada treatment khusus gitu ya, yang untuk sekarang mungkin udah lebih umum dijual ya di supermarket untuk misalnya deterjen untuk mencuci batik, karena nanti itu akan bisa mempertahankan warnanya. Dan untuk penyimpanan, yang pasti kalau penyimpanan atau pada saat menjemurnya tidak kena matahari langsung gitu ya, karena bisa akan memudarkan warna. Dan kalau penyimpanan ya memang ini ya, kalau kita menyimpan dalam waktu yang lama tertutup, itu juga bisa mengurangi daya tahannya ya, awet atau enggaknya. Jadi sebaiknya, biasanya sih kalau aku sesekali dikeluarkan lalu kita buka lemari gitu ya, supaya kita nggak simpen dalam waktu lama dalam kondisi yang tertutup gitu. Oke, ya biar batiknya nggak bosan lah ya di dalam lemari terus, butuh udara, butuh penyegaran gitu kan. Walaupun lagi jarang dipakai ya, sekarang lagi pandemi. Betul. Iya, dan ini saya cuma sharing aja, jadi kan karena saya tinggal di apartemen, saya tuh baru sadar gitu loh bahwa rak gantungan saya tuh deket dengan jendela. Dan beberapa batik saya, sisi sininya kan kena jendela, itu pudar. Bener ya, ternyata tuh bener, berarti ngaruh banget. Jadi buat teman-teman, walaupun tidak kena sinar matahari langsung kan itu, tapi usahakan agar jangan terlalu kena panas juga ya gitu loh. Ya karena saya juga kaget kan, pas ini loh, kok sininya pudar. Sedangkan sininya enggak. Jadi saya ternyata itu nempel dekat kaca gitu loh. Jadi ya itu benar-benar betul banget. Oke, kita lanjut ya, baca pertanyaan lagi ya. Banyak nih yang nanya nih. Oke, ada dari Mbak Sulistia Wiryodiningrat. Oke, sering banget nih menerima undangan untuk menghadiri acara seminar, fashion show, pernikahan. Dan dalam undangan itu hanya ditulis dress code-nya batik. Sebaiknya yang paling pas model batik, motif, warna, aksesoris, apa yang harus dipakai. Tas, sepatu, sandal, dan yang lainnya lah. Kemudian padu-padan warna sebaiknya yang paling banyak itu berapa warna. Sebaiknya warna itu harus serasi. Misalnya warna hijau apa? Sebaiknya warna itu harus serasi. Misalnya warna hijau, semua yang kita pakai hijau semua. Bolehkah kita memakai warna kontras maksudnya ya?
Dengan warna hijau tersebut dipadukan dengan selendang yang kontras dan sebagainya. Dari Bulis Asdono, PPBI, Sekar Jagat, Yogyakarta. Oke, itu tadi pertanyaannya ya. Terus ada dari Fitri Widya, motif dan bentuk baju batik yang sesuai untuk tubuh kurus agar terlihat pas atau sesuai seperti apa ya, khusus untuk acara formal. Oke. Iya, itu pertanyaannya. Oke, aku jawab dulu yang pertama dari Ibu. Yang pertama, apakah kalau misalnya pakai hijau nih, harus hijau semua dari atas sampai bawah? Bisa-bisa dikira Nyi Roro Kidul hadir loh. Ya betul. Kesan yang ditampilkan tuh berbeda-beda ya, dengan hijau saja, dengan hijau yang dipadukan yang lain. Oke, terima kasih Ibu Lis pertanyaannya. Ya, jadi kalau dalam teknik perpaduan warna ya, color harmony, ini juga kalau Pak arsitek atau desainer juga belajar perpaduan warna, aku sendiri juga baru belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya dress code batik, ya memang sudah pasti salah satu elemennya adalah batik, tapi tidak harus semuanya gitu ya. Bahkan kalau kita menggunakan outer saja atau selendang saja, itu sudah memenuhi dress code-nya. Nah, kalau untuk perpaduan warna, nah sebenarnya tidak ada aturan harus minimal berapa dan maksimal berapa, tapi kesan yang ditimbulkan masing-masing berbeda. Contohnya, warna yang kontras misalnya ya, kita memilih warna misalnya biru dan orange. Kalau kita lihat di spektrum warna gitu ya, biru dan orange itu warna yang berlawanan. Kalau kita jarum jam nih ya, jarum jam yang sangat berlawanan. Tapi justru itu adalah padanan yang bagus. Contohnya biru dan orange. Nanti mungkin bisa ya kalau misalnya kita Google gitu ya, kita bisa lihat tuh spektrum warna atau color wheel, roda warna gitu ya. Kita bisa lihat warna yang berlawanan itu justru padanan yang bagus. Contohnya biru dan orange. Jadi kalau mau memadukan dua warna, itu kesan yang ditimbulkan pasti akan lebih energetik gitu ya, lebih powerful, lebih ceria. Lebih vibrant. Yes, lebih vibrant karena warnanya berlawanan gitu ya, berlawanan tapi cocok gitu. Itu dua warna. 3 warna pun bisa, Bu. Jadi kalau 3 warna itu adalah warna yang arah jam 1 arah jam 12, terus arah jam 4 dan jam 8 gitu ya. Jadi, nah itu efeknya lebih atraktif lagi, lebih powerful lagi, lebih vibrant lagi gitu. Tadi kalau 2 warna itu sudah padanan yang bagus. Nah, sebaliknya kalau kita memakai hijau, justru kesannya semakin tone down. Dalam arti semakin tenang, semakin kita pengen menampilkan kesan yang lebih tenang. Itu kita sebut dengan biasanya monokrom ya, warna misalnya hijau muda dan hijau tua gitu. Jadi tergantung dari kita pengen terlihat lebih pengennya lebih cerah nih, lagi senang nih karena kan pakaian juga mencerminkan mood-nya kita ya. Jadi it's okay untuk pakai warna satu tone, tapi misalnya hijau tua dan hijau muda. Tapi kalau untuk tadi paduan 2 atau 3 warna, bisa dengan kombinasi misalnya gini, atasan berwarna tadi kan contohnya biru dan orange, aku kasih contoh ya. Biru, lalu kita memakai kainnya orange yang kecoklatan misalnya, lalu kita memakai selopnya atau salah satunya tas dan atau selop dengan warna yang di bagian atas, yang biru gitu. Jadi ada selang-selingnya gitu ya. Kurang Tapi lebih itu mungkin tergantung kepribadian juga ya. Ada yang kepribadian kan yang nggak berani. Ya jujur kalau saya sih berani tabrak warna. Tapi ada yang ya udah hijau, ya udah ntar ini hijau lumut, ntar sepatunya hijau muda gitu. Balik ke kepribadian juga nggak sih? Tergantung dari kesannya. Kayak misalnya gini, aku selama ini senengnya yaitu pokoknya warnanya monokrom ya, coklat muda, coklat tua, ya main aman gitu. Tapi at one point ngerasa nih kayaknya kurang atraktif gitu, terlalu biasa, jadi flat gitu ya jatuhnya. Jadi kita coba dengan nah kan nggak harus misalnya gini, kalau kita mau padanin yang lebih atraktif tadi biru sama orange, aduh nggak pede nih pakai warna orange, dan kita pakai warna yang mendekati, contohnya coklat gitu ya, jadi tetap biru dan coklat tapi kontras warnanya tetap
secara kepribadian kayaknya gue lebih masuk dari warna coklat dibanding pakai warna orange gitu ya. Jadi tetap bisa, tapi warnanya berlawanan karena itu akan memberikan efek kita lebih high energy gitu. Yang pasti motif ya, kalau misalnya batik dan kain Nusantara itu memang tidak disarankan dengan tabrak motif, tapi it's okay untuk memakai warna yang berbeda, tapi yang satu lagi dengan polos gitu. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Nah, tadi ada pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya buat orang yang tubuhnya slim gitu kan, motif dan warna yang cocok itu apa sih biar mungkin kelihatan lebih berisi, lebih proporsional? Oke. Nah, tadi nih menyiasatinya pertama dengan motif batiknya ya. Motif batiknya pilih yang horizontal. Tidak selalu motif yang besar, misalnya di tengah itu akan memberikan efek seperti itu, enggak. Jadi kita lebih main di motif garis misalnya, atau ornamennya membentuk garis-garis vertikal gitu ya. Vertikal dengan warna yang berbeda, misalnya selang-seling gitu ya, itu bisa memberikan tubuh kita lebih terlihat berisi, nggak flat gitu ya. Terus hindarin kalau misalnya pakai dress yang potongannya lurus, tapi pilih yang lebih lebar di bawah, supaya memberikan volume di bagian bawah, jadi nggak kelihatan kayak flat gitu ya badannya. Lalu material juga. Nah, ini bisa pilih yang sedikit lebih tebal atau lebih kaku gitu ya. Jadi bisa tetap jatuh, tapi tetap nggak terlalu flowing gitu ya, nggak terlalu jatuh bahannya, tapi tetap terlihat bentuknya gitu. Kalau misalnya kita mau memakai atasan yang ada ornamennya, misalnya ada peplum di bawahnya misalnya, atau lengannya bisa dibuat lebih agak puffy gitu ya, lengannya dibuat kayak kalau kita suka bilang lengan balon gitu ya, supaya lebih kelihatan berisi, itu juga bisa jadi alternatif gitu. Kalau untuk warna, nah beralihlah ke warna-warna yang lebih cerah, karena kalau warna-warna gelap tadi kan menyiasati supaya kelihatan lebih ramping. Kalau kita pengen lebih berisi, warnanya yang lebih cerah gitu. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi nih ya. Kalau misalnya memadukan scarf batik di leher untuk wanita yang berhijab, bagusnya seperti apa ya? Oke. Ini berarti kalau kita berhijab, tapi mau memakai scarf lagi gitu ya. Nah, kemarin tuh aku juga sempat lihat ada beberapa tutorial, mungkin nanti sambil juga bisa lihat tutorialnya, tapi yang pasti kita tidak membuat efeknya menumpuk bagian leher kita gitu ya, karena kan kita sudah memakai hijab, kita harus tetap terlihat clean di bagian area wajah kita gitu ya. Jadi mungkin kita bisa pakai mungkin kalau tutorialnya mungkin semuanya aku belum pernah coba ya, tapi bisa menyiasati dengan memakai scarf yang tidak terlalu heavy, berat di bagian leher kita, karena kan kita sudah tertutup dengan hijab. Lalu kita bisa pakai teknik yang misalnya simpul atau ikat tapi di bagian dada gitu ya, di bagian lebih bawah dari wajah kita. Jadi jangan sampai padu padan scarf itu jadi membuat berat di bagian sini dan jadi menambah volume ke wajah kita gitu. Jadi tetap harus balance gitu. Kalau kita sudah memakai hijab yang warnanya cukup kontras dan kita pakai scarf dengan dengan teknik yang lebih menjauhi dari bagian leher kita, atau mungkin yang basic saja misalnya dengan disampirkan ini gitu ya, yang tidak terlalu banyak ikat, pita gitu ya. Tapi it's okay untuk misalnya ada satu ornamen yang misalnya warna kita pilih hijab yang warnanya nude gitu ya, lebih krem gitu ya, lebih tone down. Lalu kita misalnya bikin scarf dengan ornamen sedikit di bagian samping seperti ini, itu juga cocok gitu. Pokoknya jangan sampai terlalu numpuk aja ya. Di atas, iya benar. Harus balance. Ntar dikira etalase loh. Silakan dipilih. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang cukup menarik, akan saya bacakan. Oke, Kak, kalau misalkan
karakter kita mempengaruhi warna yang cocok. Kalau misalkan karakter kita mempengaruhi warna yang cocok untuk kita. Oh, maksudnya apakah karakter itu mempengaruhi warna yang cocok untuk kita? Kalau misalkan iya, tipe pragmatis nih, warna yang cocok untuk apa nih? Untuk tipe-tipe pragmatis. Pragmatis tuh berarti yang justru malah lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih apa sih, lebih lebih pendiam seperti introvert gitu ya? Aku juga kurang tahu ya. Pragmatis itu sepertinya sih pengamat dia. Oke, kayak kalau DISC itu mungkin lebih C ya, berarti aku juga seperti itu ya, nggak yang terlalu apa ya, outspoken gitu ya, nggak terlalu apa bukan seneng orang I lah, bukan orang I. lawannya ya, oke. Oke, karakter memang mempengaruhi tanpa sadar, tanpa kita tahu misalnya warna-warna apa yang cocok gitu buat kita, otomatis pasti kita kan suka milihnya warna itu ya. Kayak aku sebelumnya tuh hitam putih aja gitu. Senengnya yang warna yang tapi aku ngerasa kayak somehow jadi kurang atraktif gitu. Jadi kurang menarik gitu ya. Biasa aja gitu. Aman sih. Kalau ditanya cocok gitu ya, hitam putih gitu. Tapi merasa kurang menarik jadinya penampilannya. Kayaknya harus tambah monoton ya. Monoton jadinya lama-lama kan. Udah ketahuan nih, Senin dia pakai putih, Selasa hitam, Rabu pasti abu-abu. Di tengah-tengah itu aja kan antara kombinasi dari itu. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kita warnanya jadi monokrom, pasti akan kesannya kita orang yang pendiam, mungkin tenang gitu ya, observer gitu. Nah, baiknya memang goals-nya adalah kita tetap sesuai dengan karakter kita. Kayak misalnya aku agak introvert nih orangnya, jadi nggak terlalu seneng yang warna-warna yang terlalu bright gitu. Tapi aku tambahkan aksen warna lain, tapi yang lebih sedikit. Jadi misalnya sukanya pakai warna hitam putih, ya udah aku pakai blazer hitam. Terus di dalamnya aku misalnya pakai daleman, atasan batik warna pink gitu ya, lebih cocokan, tapi tetap hitam dan putih. Tapi ada aksen di dalamnya yang memberikan penampilan kita sentuhan yang bisa bikin lebih atraktif. Nah, memang color itu setiap warna memang ada lambang-lambangnya masing-masing gitu ya. Kayak kalau warna-warna netral seperti kayak buat interview kerja gitu ya, misalnya warna apa yang cocok, paling cocok adalah abu-abu dan navy blue, karena itu memberikan power, lalu kita akan memberikan kesan kita bisa dipercaya gitu ya, bisa memberikan kesan lebih meyakinkan dan profesional, seperti itu contohnya. Tapi kalau misalnya untuk konteks sehari-hari, yang pasti kalau kita tipenya lebih diam gitu ya, pasti kita akan cenderung ke warna-warna yang pastel dong gitu. It's okay untuk tetap pakai warna-warna yang pastel gitu karena memberikan kesan yang tenang gitu ya, tone down, tapi jangan terlalu soft seperti yang tadi aku kasih lihat warna-warna yang sangat muted gitu, yang pucat gitu. Jadi tetap pilih pastel tapi warna-warna yang kalau ini kan memang soft sekali ya. Nah, contohnya kayak ini pink aku soft sekali. Nah, pilihlah pastel yang jangan terlalu soft. Jadi lebih tambahkan warna pinknya lagi. Jadi warna-warna soft itu adalah sebenarnya warna-warna yang ditambahkan terus warna putih. Jadi lama-lama akan pucat gitu ya, kusam. Jadi sebaiknya supaya lebih atraktif, walaupun sesuai dengan personality kita, emang gue personality-nya cocok warna pastel, tenang gitu ya, pembawaannya tenang. Tapi tambahkan pink-nya lagi misalnya gitu ya, atau kuningnya lagi, jangan terlalu kuning yang pucat, jadi lebih atraktif gitu. Prinsipnya seperti itu. Iya, menarik sekali ya gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, tapi jangan lupa ya teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikatnya, jangan lupa untuk melakukan daftar ulang, dan biar kita bisa melayani teman-teman lebih baik lagi, kita juga minta untuk form feedback-nya. Jadi jangan lupa diklik, itu linknya sudah ada di kolom chat ya semuanya. Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Oke. Ya, dan kalau misalnya tidak, saya punya pemenangnya nih ya. Pemenangnya yang akan memenangkan. Ini ada board games dari Kulturku kalau nggak salah ya.
Oke, pemenang penanya terbaik adalah kira-kira siapa nih? Oke, selamat untuk Andi Novian dan Winda Aulia. Ya, selamat ya. Nanti akan dihubungi oleh tim. Dan buat teman-teman, saya masih punya hadiah yaitu top up OVO. Jadi pastikan teman-teman share di sosial media teman-teman. Dan jangan lupa tag iconiculture.id sama Anindira. Betul ya? Oke. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih ya. Kan ada bilang nih ya, kalau misalnya orang yang berbadan besar, itu kan harus menghindari warna-warna cerah gitu. Sedangkan tadi kalau misalnya kita mau padu-padankan dengan batik, harus pakai warna putih. Apakah itu tidak membuat tubuh lebih besar gitu? Oke, putih itu kan sebenarnya warna aman, cuman biasanya putih itu juga warna yang dihindari orang-orang gitu kan ya. Kalau ditanya aman, warnanya aman, tapi memang dihindari. Jadi mungkin alternatifnya adalah bisa memilih, kan kalau warna putih lalu ke abu-abu dan ke hitam gitu ya, bisa memilih warna-warna yang tidak terlalu terang. Dan tadi kalau misalnya pemilihan motif, kita kadang-kadang suka menghindari motif yang besar kan gitu. Padahal sebenarnya kuncinya adalah di warnanya. Motifnya besar, tapi warnanya tidak kontras, itu lebih aman kalau kita merasa badan kita agak berisi nih, nggak mau jadi tambah lebar gitu ya. Jadi pilihlah motif, nggak apa-apa motifnya misalnya besar-besar bunga, atau misalnya bunga daun yang lumayan besar, tapi warnanya tidak kontras gitu. Karena kalau warna yang kontras menambah volume lagi di badan kita gitu. Nah, tadi kan ada yang namanya teknik layering ya. Ya, betul. Nah, apakah orang yang berbadan subur seperti saya lah ya, jangan nunjuk orang lain gitu, cocok nggak sih pakai layering gitu? Tetap cocok, tapi memang permainannya di material ya. Karena gini, layering itu kan ada kebanyakan orang bikin teknik layering tapi jadi dengan bahan-bahan yang kaku. Jadi contohnya misalnya pakai kemeja yang bahannya sudah kaku, lalu bahannya keras, lalu pakai kain lagi kayak tadi contoh yang lurik kan kainnya juga cukup tebal gitu ya. Ya. Nah, jadi mungkin kalau layering memang kuncinya di materialnya gitu, di materialnya. Karena gini, kalau misalnya kita pakai kemeja batik gitu ya, kemeja batik, tapi kita tumpuk dengan jaket gitu ya, yang bahannya juga bahannya bukan bahan yang kaku gitu dibanding bahan blazer gitu ya, itu juga akan menyiasati ya, maksudnya menutupi bahan batik yang kita layer gitu. Jadi sebenarnya permainannya di material, karena kalau kita memilih material yang keras, bahan yang keras, yang tidak jatuh, itu pasti akan semakin kaku, semakin structure, itu semakin akan membentuk badan. Nah, kalau kita nggak mau makin terlihat bentuknya semakin kelihatan, jadi kita harus siasatinnya di material dan tadi warna kali ya. Jadi tidak terlalu kontras warnanya gitu. Berarti itu buat orang yang berbadan subur. Tapi kalau buat yang kayak misalnya badannya kurus, apakah itu juga applicable juga gitu loh? Tergantung bahan juga, atau apa mereka lebih safe? Boleh bahan apa aja, boleh warna apa aja asal tumpuk gitu. Ya, kalau misalnya untuk badan yang lebih kurus, justru malah tadi aman untuk layering. Justru bisa dicoba ya, karena bisa justru kan sebenarnya layering itu kan ada efek memberikan nambah volume kan? Volume, betul. Jadi, nah bisa dicoba tuh kalau untuk yang lebih kurus, bisa pakai layering dengan bahan yang lebih kaku. Jadi misalnya kayak contohnya pakai kardigan batik gitu ya, tapi bahannya yang lebih keras, bukan seperti bahan katun gitu ya. Lalu misalnya dengan dalaman dan luaran outerwear, atau juga tadi kemeja dengan ditumpuk lagi dengan kain atau atasan batik. Jadi bahannya lebih rigid gitu, lebih kaku. Nah, thank you banget. Dan jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk daftar ulang
formnya dan linknya sudah ada di kolom chat, dan juga kita juga minta evaluasi dan feedback sehingga kita bisa melayani teman-teman lebih baik lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti. Besok kita akan jalan-jalan ke daerah Batak, terus kemudian minggu depan kita bisa jalan-jalan ke Atambua. Ya, pokoknya cari tahu informasi sebanyak-banyaknya di semua platform sosial media Iconic 2020 atau di Instagramnya @iconicculture.id. Oke, Indi, pesan dong untuk anak muda Indonesia terkait dengan kain batik tradisional. Kain tradisional tentunya. Oke, ya, yang pasti kita harus bangga untuk memakainya karena itu bagian dari identitas kita sebagai orang Indonesia. Dan sekarang sudah banyak sekali padu-padannya, jadi jangan takut untuk bereksperimen dengan kain Nusantara, tapi yang pasti kita juga harus kenal juga diri kita seperti apa, personality kita seperti apa, jadi kita tahu kapan kita harus memakai yang ini gitu ya, kapan kemana, dan dengan siapa. Cara berpakaian kita itu harus menunjukkan respect kepada orang yang kita berinteraksi gitu ya. Jadi yang pasti kenal dulu diri kita lebih dalam, dan kita jadi tahu gaya berpakaian seperti apa yang sesuai, dan kita bisa tinggal mencari referensi memakai padu-padan batik yang sesuai dengan kepribadian kita. Yang pasti tetap jadilah autentik ya, jadilah diri kita sendiri, orang lain tetap akan jadi bisa jadi inspirasi kita, tapi kuncinya adalah autentik dan konsisten. Oh ya, sama satu lagi, it would be good kalau misalnya kita pakai kain tradisi yang sesuai yang dari daerah kita masing-masing gitu ya. Dan it would be good kalau kita saat kita beli gitu ya, atau punya batik atau kain yang lain, kita tahu arti, at least arti dari itu. Kita nggak perlu tahu semua, tapi apa yang udah kita pilih, kita beli gitu ya, kita tahu, kita bisa, sekarang kan gampang banget ya cari googling untuk Google. arti dari motif batik gitu ya, dari motif batik itu akan jadi satu kebanggaan kalau saat kita membawakannya, kita juga tahu sedikit tentang latar belakangnya gitu. Oke, thank you banget Indi, gila hari ini benar-benar bermanfaat banget, Sabtu yang luar biasa banget. Ternyata batik itu, kain-kain Indonesia itu benar-benar sangat luar biasa, dan benar-benar bisa membuat kita jadi seorang yang fashionable. Jujur saya sendiri, saya pecinta batik dan saya cuek aja gitu loh, mau batik, terutama batik-batik yang warnanya batik Cirebon saya suka banget, batik Madura saya juga suka banget, kalau tenun saya suka yang dari Sumba. Karena warnanya itu lebih ke terakota gitu ya, kayak begini-beginilah gitu loh. Bagus. Iya gitu loh, kayak warna terakota seperti itu gitu kan. Tapi thank you banget, thank you so much. Dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk ikut konferensi. Pendaftaran konferensi tanggal 10 sampai 13 November sudah bisa teman-teman lakukan sekarang. Caranya langsung aja ke iconic.kebudayaan.online ya. Jadi langsung didaftarkan di sana, pastikan Anda mengikuti konferensi itu karena akan sangat luar biasa banget. Dan sekarang saatnya kita abadikan momen ini, kita akan foto bersama. Jadi jangan lupa langsung aktifkan atau buka video Anda ya. Yuk kita foto sama-sama yuk. Oke. Ya. Silakan hostnya. Oke, ya udah dibuka videonya. Kalau udah dibuka, coba yang tadi mungkin pakai masker, belum pakai lipstick, mau pakai lipstick, sekarang boleh, ya. Oke, ya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi ya, beda gaya ya, beda gaya. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke,
Thank you semuanya, thank you so much. Dan jangan lupa kita juga ada live IG. Pokoknya banyak banget Anda bisa dapatkan kegiatan informasi mengenai kegiatan pra-event ini di semua platform sosial media ya dari Iconic 2020 ini. Thank you banget Mbak Indi, thank you so much. Gila, hari ini benar-benar banyak ilmu. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Happy weekend. Dan selamat menikmati dan tetap bangga pakai kain Indonesia. Thank you. Thank you.